Kalau setiap hari menghitung uang, kapan terakhir kali kita menghitung dosa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan terus memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah bekerja seharian, kita biasanya sibuk menghitung hasil. Berapa keuntungan hari ini? Berapa pelanggan yang datang? Berapa target yang tercapai? Semua itu memang penting. Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu menghitung keadaan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, A'agim sering mengingatkan bahwa orang yang sibuk memperbaiki dirinya tidak akan memiliki banyak waktu untuk menyalahkan orang lain. Sedangkan menurut Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah SAW terbiasa mengevaluasi amal mereka sebelum datangnya hari perhitungan di akhirat nanti. Muhasabah bukan berarti selalu merasa diri paling berdosa. Muhasabah adalah keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Hari ini, apakah sholat kita sudah tepat waktu? Apakah ada ucapan yang menyakiti orang lain? Apakah pekerjaan kita dilakukan dengan jujur? Apakah ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Apakah rezeki yang kita bawa pulang benar-benar halal? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan membuat hati tetap hidup. Sebab orang yang rajin bermuhasabah akan lebih cepat bertaubat ketika melakukan kesalahan. Dan orang-orang yang cepat bertaubat akan lebih mudah merasakan ketenangan hidup. Ada suatu kisah inspiratif. Suatu ketika, seorang ulama melihat muridnya selalu membawa buku kecil. Setiap sore sebelum pulang, murid itu membuka buku tersebut dan menulis sesuatu. Sang guru bertanya, "Apa yang kamu tulis setiap hari?" Murid itu menjawab, "Saya menulis kesalahan saya hari ini." Guru itu kembali bertanya, "Kenapa bukan keberhasilanmu?" Murid itu tersenyum. "Kalau saya sibuk menghitung keberhasilan saya bisa menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau saya menghitung kesalahan, saya akan lebih mudah memperbaiki diri." Sang guru tersenyum dengan bangga. Beliau berkata, "Itulah bekal orang-orang yang ingin sukses di dunia dan selamat di akhirat." Sejak saat itu, murid tersebut dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, jujur, dan dicintai banyak orang. Bukan karena ilmunya saja, tetapi karena ia selalu memperbaiki dirinya setiap hari. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, biasakan setiap sore untuk meluangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk bermuhasabah. Ketika kita selesai bekerja, renungkanlah, adakah orang yang tersinggung dengan ucapan kita?
Atau adakah hati kita iri dengan orang lain? Dan masih banyak lagi. Matikanlah sejenak ponsel, tenangkan hati, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan hari ini karena Allah? Setelah itu, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Doanya seperti ini. Jika hari itu Allah memberikan rezeki, bersyukurlah. Jika hari itu Allah memberikan ujian, bersabarlah. Dan jika hari itu kita melakukan kesalahan, segeralah bertaubat. Sebagaimana sering disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, sebaik-baiknya manusia bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang segera kembali kepada Allah ketika berbuat salah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kedua amalan di atas, yaitu istighfar dan juga doa. Istighfar untuk membersihkan hati kita, karena hati yang penuh dengan dosa itu akan menghambat datangnya rezeki. Kemudian doa. Doa adalah suatu permintaan. Ketika kita meminta hanya satu kali, mungkin tidak akan pernah langsung dikabulkan. Seperti ketika kita memanggil seseorang, kalau kita memanggil seseorang satu kali, itu tidak cukup, karena bisa jadi orang yang kita panggil sedang sibuk dengan aktivitasnya. Itu sama seperti kita berdoa. Kalau hanya satu kali, itu tidak ada apa-apanya, karena kita bukan orang yang istimewa di hadapan Allah. Perbanyaklah berdoa di setiap harinya, supaya apa yang kita inginkan segera dikabulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa pelajaran. Jangan biarkan sore berlalu tanpa muhasabah. Karena orang yang selalu memperbaiki diri akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah membersihkan hati kita, menerima taubat kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita dalam keberkahan, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.